Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel Hikayat Anak Indonesia. Kali ini ceritanya tentang Nabi Hud alaihi salam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerukan tauhid kepada kaum Ad. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk mari kita dengarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Dikisahkan, orang-orang di zaman Nabi Hud tinggal di perbukitan antara Yaman dan Oman. Secara fisik, mereka mempunyai tubuh yang kuat dan bugar. Juga dikenal dengan bangunan megah yang mereka buat. Di antara suku-suku yang lain, mereka adalah yang paling kuat dan sejahtera. Namun, sayangnya hal itu membuat mereka menjadi sombong. Mereka memiliki seorang pemimpin yang bersikap tidak adil. Tidak ada yang berani menentang para pemimpinnya. Orang-orang di zaman Nabi Hud alaihi salam menyembah dewa-dewa dan berhala. Ini adalah salah satu jenis dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyekutukannya. Untuk membimbing orang-orang itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihi salam. Beliau adalah orang yang kuat dan sabar. Nabi Hud alaihi salam menyerukan umatnya untuk tidak menyembah kepada berhala yang mereka buat dengan tangannya sendiri. Beliau meminta umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, orang-orang tersebut menolak seruan Nabi Hud alaihi salam dan berkata, "Apakah kau ingin menjadi pemimpin kami dengan seruanmu itu? Imbalan apa yang kau inginkan dari kami?" Nabi Hud alaihi salam menjawab bahwa beliau tidak menginginkan imbalan apapun dari mereka kecuali kebenaran. Lalu Nabi Hud berbicara kepada mereka tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan mereka kenikmatan, kekuatan, dan kekuasaan. Orang-orang di zaman Nabi Hud alaihissalam menyadari dan mengetahui bahwa mereka adalah kaum yang kuat, sehingga mereka menjadi semakin sombong. Mereka berkata, "Wahai Hud, apakah kau mengatakan bahwa kami akan mati dan menjadi debu? Kemudian kita akan dibangkitkan lagi?" Nabi Hud menjawab, "Ya, pada hari pembalasan kalian akan ditanya tentang apa yang telah kalian perbuat." Mendengar jawaban Nabi Hud alaihissalam, mereka malah menertawakannya. Orang-orang di zaman Nabi Hud alaihissalam tidak percaya tentang hari kebangkitan. Salah satu pemimpin di zaman Nabi Hud alaihissalam bertanya, "Apakah tidak aneh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih salah satu dari kita untuk menyampaikan pesannya?" Nabi Hud alaihissalam menjawab, "Mengapa itu aneh? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan saya untuk memperingatkan Anda. Sejarah tentang Bahtera Nuh dan banjir terjadi belum lama ini. Apakah kalian lupa tentang itu? Semua orang yang tidak taat telah dihancurkan, tidak peduli seberapa kuat mereka." Kemudian raja bertanya lagi, "Siapa yang akan menghancurkan kita, wahai Hud?" Nabi Hud menjawab, "Jika kalian tidak mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan kalian semua." Raja berkata, "Kami akan diselamatkan oleh dewa-dewa kami." Kemudian Nabi Hud menjelaskan bahwa dewa yang mereka sembah adalah alasan kehancuran mereka. Perbedaan pendapat antara Nabi Hud alaihissalam dan kaumnya terus berlanjut. Waktu demi waktu berlalu, mereka makin menjadi sombong dan semakin berperilaku kasar dan kejam kepada Nabi Hud alaihissalam. Mereka mulai menuduh Nabi Hud alaihissalam sebagai orang gila. Bahkan suatu hari, seorang pria berkata kepada Nabi Hud alaihissalam, "Sekarang kami paham
tentang alasan kenapa engkau menjadi gila. Itu karena engkau menghina dewa-dewa kami dan mereka membalasnya. Namun demikian, Nabi Hud alaihissalam tak bosan untuk memperingatkan mereka tentang hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap saja kaum Nabi Hud alaihissalam tidak mendengarkan pesan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hukuman, kekeringan menyebar ke seluruh negeri. Tidak ada hujan untuk negeri itu. Panas dari matahari seakan-akan membuat kepala orang serasa terbakar oleh teriknya matahari. Orang-orang dari kaum Nabi Hud alaihissalam bertanya tentang kenapa kekeringan ini terjadi. Nabi Hud alaihissalam menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah marah kepada kalian. Jika kalian bertaubat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima dan hujan akan turun. Bahkan kalian akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kekeringan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turun. Namun mereka tetap saja tidak mendengar seruan dari Nabi Hud alaihissalam dan malah mentertawakannya. Kekeringan semakin parah, pohon-pohon semakin kering, dan tumbuhan menjadi layu dan mati. Suatu hari, kaum Nabi Hud alaihissalam menemukan bahwa langit dipenuhi dengan awan. Mereka senang bahwa awan adalah pertanda hujan akan segera turun. Kemudian, cuaca yang kering dan panas digantikan dengan angin kencang dan hujan yang mengguncang segalanya. Orang-orang kafir mulai panik dan melarikan diri serta bersembunyi di tempat yang aman. Tetapi angin malah semakin kencang dan merobek tenda serta semua tempat persembunyian mereka. Semua orang kafir, tidak ada yang selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badai itu berlangsung selama 7 malam 8 hari tanpa henti, sampai seluruh wilayah berubah menjadi reruntuhan dan orang-orang jahatnya dihancurkan. Hanya Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya yang selamat, karena mereka berpindah ke tempat yang jauh dari orang-orang kafir dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah kaum Ad adalah sudah semestinya kita tunduk kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menghindar dari jalan kebaikan serta kebenaran. Begitulah salah satu dari kisah Nabi untuk hari ini. Insya Allah, lain kali kita akan menikmati kisah-kisah yang tak kalah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.